من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له. الآن نقوم إجداد. Dengar ya teman-teman ya. Maka Allah akan menuliskan untuknya 1 juta pahala haji kalau mereka itu ziarah ke makam Husain di Karbala, Irak. Bukan haji biasa katanya, tapi haji bersama wali Allah yang mulia. Subhanallah ya. وألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. معقول؟ نقول نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan agama Syiah. Jadi Syiah ini meyakini bahwa tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Makkah dan Madinah. Maka dari itu, orang-orang Syiah ini melakukan ibadah haji itu di tanah Karbala, yaitu di kuburan Husain. Dan katanya sesungguhnya ziarah di kuburan Husain itu sebanding dengan pahala haji sebanyak 20 kali. Dan tidak sampai di situ, dan lebih utama 20 kali pergi umroh dan 1 kali haji, yaitu di dalam kitab Ya'qub Al-Kulaini, Furu Al-Kafi Jilid 1, halaman 324. Dan itu ada di kitab-kitab mereka. Maka dari itu, kita tidak heran mereka itu meremehkan tanah Mekkah dan Madinah, karena mereka ini menganggap tanah Mekkah dan Madinah itu tidak begitu suci. Maka tidak heran mereka itu meremehkan tanah Mekkah dan Madinah, dan mereka mengatakan Makkah tidak lebih suci daripada tanah Karbala. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi saya akan tampilkan video tersebut ya, karena kita harus ada pembuktian kalau mereka itu memang mengagungkan tanah Karbala, dan mereka ini memang meremehkan tanah Mekkah dan Madinah. Padahal kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau pergi haji kemana? Kalau bukan ke Makkah. Nah teman-teman, mari kita simak videonya ya. Ahadukum bait Allahil Haram. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. لو أبين لكم شنو أكو من فضل لزيارة أبي عبد الله الحسين المفترضة لكان كل واحد منكم يحج إلى قبر أبي عبد الله ولا يحج. Nah teman-teman, maka setiap orang akan haji ke kuburan Husain dan meninggalkan haji ke Baitullah Mekkah. Nih, jadi mereka itu lebih afdol itu ziarah makam ke Husain daripada pergi haji ke Baitullah Mekkah. Nah, إلى البيت الحرام. فإن زيارته زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. مو بس الرجال يطلعون لزيارة الحسين، النساء تطلع لزيارة الحسين. العراقية بدخول الإيرانيين دون أي وثائق إثبات شخصية. ولطهران مآرب أخرى في حجها المزعوم بجانب شق صف المسلمين في اجتماعهم السنوي. تشير تقارير هنا إلى أن السلطات الإيرانية تسعى إلى السيطرة الاقتصادية على الأماكن الدينية في العراق، حيث تهيمن شركات إيرانية على المرافق السياحية التي تدر أموالا طائلة تنافس أموال. أيام الطاقة وأيام شحن الهمم هاي، أيام التزود. اسمع شو يقول الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن زيارة الحسين فرض وعهد لازم على كل مؤمن ومؤمنة. Allah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ini adalah ajaran agama Syiah, bukan agama Islam. Kalau agama Islam, kita itu pergi hajinya itu ke Makkah, bukan ke Karbala, Irak. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mereka itu menganggap tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Makkah. Maka dari itu,
mereka ini memang adalah manusia yang sangat sesat di muka bumi ini. Dan lebih anehnya lagi nih teman-teman, ini lebih aneh lagi. Mereka itu meyakini bahwa kalau ziarah ke makam Husain di Karbala di Irak itu pahalanya lebih banyak lagi, 1 juta pahala haji. Oke, mari kita simak ya videonya. من زار الحسين بن علي يوم عرفة كتب الله له. الآن نقوم إجداد. Dengar ya teman-teman ya. Maka Allah akan menuliskan untuknya 1 juta pahala haji kalau mereka itu ziarah ke makam Husain di Karbala, Irak. Ya, Allah akan menuliskan untuknya 1 juta pahala haji. Wow, luar biasa ya, mereka ini mengarang-arang ya. Dari mana itu dalilnya? للقب الإمام كتب الله له ألف حجة مع القائم، ليست حجة عادية وإنما حجة مع ولي الله الأعظم. Wow, bukan haji biasa katanya, tapi haji bersama wali Allah yang mulia. Subhanallah ya. وألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله. معقول؟ نقول نعم. وعتق 1000 نسمة وحملان 1000 فرس في سبيل الله، وسماه الله عبدي الصديق آمن بوعدي. Nah, teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka ini ingin menjauhkan orang-orang Islam itu untuk pergi haji ke Mekah. Jadi orang-orang Syiah ini membuat dalil-dalil palsu untuk mengarahkan orang-orang itu untuk ziarah ke makam Husain, yaitu di Karbala. Coba bayangkan, apa itu nggak sesat teman-teman ya? Betapa bodohnya orang-orang Syiah ini. Mereka ini khurafatnya di atas khurafat. Mana ada pergi ke makam Husain ya, yaitu ziarah ke makam Husain itu pahalanya lebih dari 1 juta pahala haji. Dari mana coba? Khurafatnya sangat luar biasa ini. Nah, oke teman-teman yang diberkahi oleh Allah SWT, jadi di video ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Haramain. Oke teman-teman, mari kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, di antara kejahatan orang Syiah adalah kejahatan yang mereka lakukan di Haramain. Al-Haramain yaitu di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa mereka berani melakukan kejahatan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Karena memang mereka menganggap Masjidil Haram dan Masjid Nabawi kurang bernilai. Ini di antara yang perkataan Ibnu Taimiyah tadi dalam kitab Minhajus Sunnah. Ibnu Taimiyah mengatakan, akhbarani fiqh, ada seorang yang terpercaya mengatakan bahwasanya orang-orang Syiah mengagungkan Karbala lebih daripada Haramain. Ibnu Taimiyah rupanya tidak tahu buku-buku, tidak sampai kepada dia buku-buku orang Syiah. Padahal riwayat tentang Karbala lebih afdal daripada Haramain ini riwayat yang mutawatir, terlalu banyak dalam buku-buku mereka. Dan antum bisa lihat di YouTube ya. Saya pernah lihat di YouTube bagaimana ceramah-ceramah mereka tentang Karbala. Dan antum bisa masuk dalam website mereka bagaimana keutamaan tanah Karbala. Di antaranya saya sebutkan suatu riwayat ya. Qala Ja'far As-Sadiq, dialah Abu Abdullah, dia mengatakan tentang keutamaan tanah Karbala. Inna ardal Ka'bah qalat, sungguhnya tanah Ka'bah yaitu tanah yang di atasnya Ka'bah berkata, man mithli wa qad buniya baitullahi ala dhahri. Siapa yang seperti saya? Telah dibangun rumah Allah di atas saya. Ya'tini nasu min kulli fajin amiq. Orang-orang telah datang kepada saya dari segala penjuru dunia ini. Wa ju'iltu haramallahi wa amnahu. Dan aku dijadikan sebagai tanah suci. Ini ceritanya kata Ja'far bahwasanya tanah Ka'bah lagi pamer, lagi sombong. Apa kata Ja'far? Fa'auhallahu ilaiha an kuffi wa qarri. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberi wahyu kepada tanah Ka'bah, diamlah kamu, jangan banyak omong, diam. Ma fadlu ma fudilti bihi fima a'taitu Karbala illa bimanzilatil ibrah ghurisat fil bahr fahamalat min ma'il bahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Ka'bah, wahai tanah Ka'bah, tidaklah keutamaanmu dibandingkan dengan keutamaan Karbala kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian dicabut jarum tersebut, keutamaanmu itulah di jarum tadi. Adapun lautan adalah keutamaan apa? Karbala. Karbala. Allah.
Walaula turbatu Karbala ma faddaltuki. Kalau bukan karena tanah Karbala, saya tidak akan muliakan engkau wahai tanah Ka'bah. Walaula man tadammanahu ardu Karbala ma khalaqtuki. Wahai tanah Ka'bah, kalau bukan karena di Karbala ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan memuliakan, tidak akan menciptakan engkau wahai siapa? Wahai tanah Ka'bah. Ini subhanallah. Ini tertulis dalam buku-buku mereka. Jelas bahwasanya tanah Karbala lebih afdal daripada tanah Ka'bah. Bahkan saya pernah dengar ceramah di YouTube dari salah seorang ulama mereka dia mengatakan apa? Dia mengatakan tanah Karbala afdal dan lebih suci daripada tanah suci Mekah. Kenapa? Tanah suci Mekah kalau didatangi jemaah haji terasa sempit. Tapi kalau tanah Karbala dia bisa melebar. Jadi tanahnya bisa melar apa? Ngibul itu. Ini bahlul sama orang siapa? Khurafat isinya. Khurafat. Kemudian kenapa Allah mengatakan kalau bukan tanah Karbala saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Yang di luar disucikan tanah Ka'bah atau tanah Karbala? Ka'bah. Tanah Ka'bah. Karbala belakangan jadi suci. Kalau Husain dikubur di situ baru jadi suci. Husain kapan meninggalnya? Jauh. Tahun sekitar 80-an Hijriah. Taib sebelumnya tanah Ka'bah bagaimana? Kata dia dalam riwayat ini, kalau bukan ada Husain, saya tidak akan ciptakan engkau. Kalau bukan ada Husain dikubur di tanah Karbala, saya tidak akan ciptakan engkau wahai tanah Ka'bah. Ini khurafat yang luar biasa. Di antaranya mereka berkata tentang menziarahi kuburan Husain di Karbala lebih afdal daripada haji. Kata mereka dalam riwayat mereka, dalam kitab Furu' al-Kafi, ya, dikatakan, inna ziyarata qabril Husain ta'dilu 20 hajjah. Wa afdal min isrina umrah wa hajjah. Sungguhnya menziarahi kuburan Husain itu sama dengan 20 kali haji. Wa afdal dan lebih baik daripada isrina umrah wa hajjah, dan afdal daripada 20 umrah dan haji. Ada seorang yang berkata kepada seorang Rafidhah berkata kepada imamnya, dia mengatakan, ini hajjatu tis'a asyrata hajjah. Kata dia, wahai imam, saya sudah hajian 19 kali. Wa tis'a asyrata umrah, dan saya sudah umrah 19 kali. Maka sang imam berkata sambil mengejek, dia mengatakan apa? Hujjatan ukhra wa tamir umratan ukhra. Tuktab laka ziyaratu qabril Husain alaihi salam. Kalau begitu tambah lagi satu hajimu dan tambah lagi satu umrahmu supaya kau dicatat seperti menziarahi kuburan apa? Husain. Ya ikhwan, di sini antum lihat jelas bahwasanya mereka merendahkan tanah suci haram dan Mekah dan Madinah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari beliau, Ustaz Dr. Firanda Andirja MA, Hafidhullah, yaitu tentang terkait masalah bahlulnya orang-orang Syiah ini, yaitu khurafatnya itu lebih parah daripada orang-orang Sufi ya. Karena apa ya? Mereka itu meyakini bahwa tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Makkah dan Madinah. Subhanallah. Padahal Nabi SAW itu tidak pernah mengatakan bahwa tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Haramain. Namun ya, khurafatnya orang-orang Syiah ini sangat luar biasa, di luar akal ya. Mereka itu dalam kitab-kitabnya mengatakan bahwa berziarah di tanah Karbala di makam Husain itu lebih afdol dan mendapat pahala haji sampai 20 kali. Bayangkan. Apa enggak bahlul ya teman-teman ya? Kita sebagai umat Islam, Ahlus Sunnah itu ingin mati-matian sekali mengumpulkan uang untuk pergi haji ke sana. Ini malah menyuruh untuk pergi ziarah ke makam Husain di Karbala. Apa enggak bahlul ya teman-teman? Yang sudah jelas-jelas ya, Nabi SAW itu pergi haji ke Makkah dan tidak pernah menyebutkan tanah Karbala itu lebih suci daripada tanah Mekah dan Madinah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu saja yang bisa saya sampaikan ya, karena kita itu harus berhati-hati dengan akidah-akidahnya orang-orang Syiah ini. Bahkan Syiah ini bukan Islam, karena agama mereka ini dibangun di atas hawa nafsu, bukan di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Namun begitulah mereka ini dalam kesesatannya. Maka dari itu kita harus berhati-hati dan melindungi keluarga kita dari paham-pahaman yang seperti ini, yaitu paham yang menyesatkan. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.